Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu bersemangat meskipun belajar dari rumah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis paragraf. Nah, materi ini sudah pernah kita bahas di kelas 5 yang lalu. Kali ini kita hanya mengulang, semoga lebih paham ya. Apa saja jenis-jenis paragraf itu? Kita bisa pakai kata bantu depan. D, E, P, A, N. D adalah deskripsi, E eksposisi, P persuasi, A argumentasi, N narasi. Ya, ingat depan, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, narasi. Apa itu paragraf deskripsi? Paragraf deskripsi itu menggambarkan suatu objek secara detail, secara rinci, biasanya berupa benda, orang, atau tempat. Nah, paragraf ini bertujuan agar pembaca dapat merasakan, serasa melihat, mendengar, dan menyentuh sendiri. Yang kedua adalah paragraf eksposisi. Paragraf ini memaparkan, menjelaskan, memberi informasi tentang teori, teknik, petunjuk, atau pengetahuan. Paragraf eksposisi biasanya bersifat non-fiksi atau ilmiah, jadi bukan karangan, ya, tetapi berdasarkan fakta dan tidak bermaksud mempengaruhi pembaca. Kemudian yang ketiga adalah paragraf persuasi. Paragraf ini mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu, dan di dalamnya terdapat bukti atau fakta yang mempengaruhi atau membujuk pembaca. Selanjutnya adalah paragraf argumentasi. Paragraf ini berisi ide atau gagasan yang diikuti alasan yang kuat, meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat bahwa apa yang disampaikan merupakan kebenaran. Biasanya disertai bukti, bisa data, tabel, gambar, dan sebagainya. Nah, karya tulis ini juga bersifat non-fiksi ya atau fakta. Biasanya terdapat kesimpulan di bagian akhir. Nah, yang terakhir adalah paragraf narasi. Paragraf ini menceritakan kejadian atau peristiwa secara urut. Di dalamnya terdapat tokoh, tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Digunakan dalam karya fiksi, bisa juga non-fiksi. Non-fiksi ini bisa berupa cerita nyata dalam surat kabar, biografi, sejarah, dan kisah perjalanan. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita perhatikan beberapa contoh paragraf berikut ini. Yang pertama, Rania berjalan perlahan menuju panggung. Ia merasa sangat gugup karena ini adalah pertama kalinya Rania harus tampil di depan publik. Setiap langkah yang diambil Rania untuk naik tangga panggung terasa mencekam. Jantung Rania berdegup kencang, tangannya pun berkeringat dingin. Namun, saat mengawali membaca judul puisi, Rania lupa akan kegugupannya. Ia membaca puisi dengan baik dan lancar. Nah, ini adalah contoh paragraf narasi. Kenapa? Karena paragraf ini, coba perhatikan ya, ada tokoh yaitu Rania. Ada alur cerita dari awal sampai akhir. Kemudian ada suasana ya, suasana Rania yang gugup, suasana panggung yang terasa mencekam. Nah, kemudian paragraf selanjutnya. Dari kejauhan meja kayu itu nampak biasa saja, tetapi jika sudah mendekat, keindahan kayu tersebut terlihat jelas.
kayu berwarna coklat tua berukuran 1 kali 1 meter. Tidak seperti meja kayu yang dibuat asal-asalan, meja kayu itu dibentuk dengan sangat halus dan rapi. Ukiran di tepinya dibuat dengan tangan, menambah cantik meja tersebut. Nah, paragraf ini adalah paragraf deskripsi karena di dalamnya menggambarkan objek yaitu meja kayu dengan detail, dengan rinci ya, warnanya, ukurannya, kemudian dibentuk dengan sangat halus, ada ukiran di tepinya. Jadi seolah-olah kita yang membaca itu melihat sendiri meja tersebut. Nah, ini adalah paragraf deskripsi. Selanjutnya, hingga saat ini, pendidikan di Indonesia masih belum merata. Masih banyak sekolah terutama di daerah pedalaman Indonesia yang belum memiliki fasilitas memadai dan tenaga pengajar yang berkualitas. Hal ini didasarkan pada data. Nah, ini adalah paragraf eksposisi karena memaparkan, menjelaskan informasi berdasarkan data dan fakta. Ya, faktanya ini tentang pendidikan di Indonesia yang belum merata. Ya, kemudian data dari Lead Advisor on Skill Development Higher Education Indonesia. Nah, itu ya. Selanjutnya, persoalan banjir di Jakarta bukan perkara sepele yang dapat dengan cepat diselesaikan. Pasalnya, meskipun bantaran sungai sudah dibersihkan, tetapi masih banyak warga yang belum memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, tingginya tingkat pembangunan gedung-gedung juga menyebabkan kurangnya daerah resapan air. Sementara volume air saat musim hujan lebih banyak dibanding daerah resapan air. Ini adalah paragraf argumentasi. Mengapa? Karena paragraf ini memberikan pandangan atau memberikan pendapat dari penulis ya tentang persoalan banjir. Oh, itu sebabnya apa ya? Kemudian hal-hal yang sebetulnya perlu diperbaiki apa? Itu kan pandangan atau pendapat dari penulis tentang suatu peristiwa yaitu banjir di Jakarta. Selanjutnya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itulah ungkapan yang harus ditanamkan dalam diri supaya terus bersemangat memelihara pola hidup yang sehat. Selain makanan bergizi, olahraga pun penting sebagai aktivitas rutin harian. Perhatikan di akhir paragraf ini ada kata ayo, rajin olahraga mulai sekarang. Nah, jelas ini adalah paragraf persuasi karena berusaha untuk mempengaruhi pembaca, berusaha untuk mengajak ya agar pembaca itu melakukan sesuatu. Nah, dan terdapat kata ajakan di sini, ayo, mari, gitu ya. Ini adalah contoh-contoh dari kelima paragraf tadi. Semoga dengan contoh-contoh ini lebih jelas ya. Ingat, kata bantunya adalah depan. Deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai belajar hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.